Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Tapi sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu di rumah kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa untuk mengisi link presensi kehadiran kalian. Materi pertama kita yaitu karakteristik geografis Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sekitar 13.446 pulau, baik besar maupun kecil, menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Berdasarkan survei tahun 2020, pada belasan ribu pulau tersebut, tersebar sekitar 269 juta jiwa yang tinggal. Nama-nama suku yang ada di Indonesia. Berikut beberapa contoh provinsi dan nama suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, di Provinsi Aceh ada suku Aceh, suku Alas, suku Gayo, suku Kluet, suku Simelu, suku Singkil, suku Tamiang, dan suku Ulu. Di Provinsi DKI Jakarta ada suku Betawi. Di Provinsi Jawa Barat ada suku Sunda dan suku Baduy. Di Provinsi Jawa Tengah ada suku Jawa, suku Samin, dan suku Bagelen. Di Provinsi Kalimantan Barat ada suku Melayu, ada suku Dayak, dan suku Manyuke. Di Provinsi Sulawesi Selatan ada suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Di Provinsi Papua ada suku Biak, suku Mamika, suku Sentani, suku Asmat, dan suku Dani. Nah, berikut beberapa contoh nama suku yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi nama-nama suku yang ada di Indonesia dan tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Suku atau etnis Jawa merupakan kelompok suku bangsa yang terbesar. Populasi penduduknya sekitar 95,2 juta jiwa atau sekitar 40,2% dari total penduduk Indonesia. Ini menurut sensus penduduk tahun 2010. Hingga saat ini, suku Jawa masih berada pada posisi suku bangsa yang terbesar. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean atau Boyan, Naga, Nagaring, dan suku-suku lainnya di Pulau Jawa. Materi kita selanjutnya yaitu menentukan ide pokok paragraf. Ide pokok menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Paragraf disebut juga alinea. Umumnya, setiap paragraf dalam suatu bacaan terdapat kalimat utama. Dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Ide pokok merupakan pokok pembahasan dalam paragraf. Materi kita yang selanjutnya, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila seharusnya selalu menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun, masih dijumpai perilaku sekelompok orang yang kurang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Perilaku tersebut dapat dijumpai baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Perilaku tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di sekolah, contohnya 1. Memilih-milih dalam berteman. 2. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah pada teman. 3. Menyontek atau menjiplak pekerjaan teman. 3. Bertengkar atau membuat kegaduhan di kelas. 5. Tidak melaksanakan piket membersihkan kelas. 6. Selalu mengejek kekurangan teman. Selanjutnya, perilaku tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di rumah. Contohnya, 1. Tidak taat beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. 2. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. 3. Malas mengerjakan atau menyelesaikan segala sesuatu. 4. Tidak menghormati atau menghargai orang tua. 5. Memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. 6. Tidak berkata jujur atau selalu mengada-ada.
Kemudian untuk perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat, contohnya 1. Tidak mau menjenguk tetangga yang sakit. 2. Tidak mau membantu tetangga yang kesusahan. 3. Membuat kegaduhan dalam masyarakat. 4. Tidak mau menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. 5. Melakukan sesuatu yang dapat mengganggu atau merugikan orang lain. Nah, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.